Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari, begitu pula Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka berdua meriwayatkan hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, yang kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang perempuan. Perempuan ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka perempuan tadi mengatakan, ya Rasulullah, ji'tu ahabulaka nafsi. Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menghibahkan diriku. Aku datang kepada engkau untuk menghibahkan diriku. Fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazar, melihat perempuan tersebut. Fasa'ada an-nadhara fiha wa sawwaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang perempuan tersebut dari bagian atas sampai bagian bawah. Thumma ta'ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada perempuan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya. Falamma ra'at al-mar'atu annaha lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Maka perempuan tersebut yang ingin menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya keinginan terhadap dirinya, dia pun duduk. Faqama rajulun min ashabihi, maka datang atau berdiri salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah. Lelaki tadi mengatakan, wahai Rasulullah, innam yakun laka biha hajah fazawwijniha. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak berkenan, tidak punya keinginan untuk menjadikan perempuan tadi sebagai istrimu, maka nikahkanlah dia dengan diriku. Nikahkan saja dia dengan diriku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar permintaan sahabatnya tadi? Rasul mengatakan, "Fahal indaka min syai'?" Apakah engkau memiliki harta? Apakah engkau memiliki apa? Harta, sesuatu.
harta yang bisa digunakan untuk jadi apa? Jadi mahar. Jadi sodak namanya. Faqal, maka lelaki tadi mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak memiliki sesuatu, tidak punya harta. Faqala idhab ila ahlik fanzur hal tajidu syai'a. Kata Rasulullah, coba engkau pulang ke rumahmu, barangkali engkau dapatkan sesuatu, barangkali ada harta. Fadhhab, maka lelaki tersebut betul pulang ke rumahnya. Tsumma raja'a, tidak berselang lama kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala la wallahi ya Rasulullah ma wajadtu syai'a. Kata lelaki tadi, wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa di rumah, aku tidak punya harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, unzur walau khataman min hadid. Coba cari, iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun cuma sekedar cincin dari besi. Cincin dari fadhhaba, maka laki tersebut pun pergi mencari, ya barangkali menemukan harta di rumahnya. Tsumma raja'a, kemudian tidak berselang lama datang lagi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala la wallahi ya Rasulullah, dia kembali mengatakan kepada Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa, tidak punya harta sama sekali. Kata Rasulullah, wala khataman min hadid, atau kata dia, walaupun cincin dari besi aku nggak punya ya Rasulullah. Walakin hadza izari, namun kata laki tersebut, namun wahai Rasulullah, ini izarku. Izar itu apa? Sarung. Akan tapi ini izarku. Sebagian orang Arab dahulu adatnya pakainya apa? Izar sama rida. Pakaian bawahnya pakai sarung kain begitu ya, atasnya pakai rida, selendang yang digunakan untuk apa? Jadi baju. Cuma kain seperti itu, kain atas sama kain bawah. Kalau kita melihat orang berhaji atau umroh, itu pakaian. Yang bawah namanya izar, yang atas namanya rida. Lelaki tersebut ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari harta yang bisa dijadikan sebagai apa? Mahar. Dia tidak mendapatkan apa-apa, namun dia mengatakan, wahai Rasulullah, namun aku punya sarung ini. Qala Sahal, berkata Sahal bin Sa'd as-Sa'idi, perawi hadis ini, ma lahu rida. Lelaki ini ketika menawarkan sarungnya tadi, lelaki ini tidak punya rida. Subhanallah. Sampai pakaian atas saja dia tidak punya. Pakaian apa? Selendang yang digunakan untuk apa? Menutupi badannya yang atas saja dia tidak memiliki. Laki tadi mengatakan, walakin hadza izari ya Rasulullah, akan tapi aku punya sarung, falhanissuhu. Bagi perempuan tadi, kalau mau separuh sarungku. Maharnya separuh apa? Separuh sarung. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar pernyataan lelaki tadi yang menawarkan apa? Sarungnya sebagai mahar. Itu pun bukan utuh, separuh. Falaha nisfuhu. Bagi dia aku akan berikan separohnya. Separuh apa? Separuh sarung. Sarung tidak seperti sarung kita ya, sarung yang terbuka itulah ya. Kata dia, falaha nisfuhu, bagi dia akan aku berikan separuhnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma tasna'u bi zahrik? Apa yang kau perbuat dengan sarungmu tersebut? Inna bistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'.
Kalau engkau pakai, ya karena cuma sarung, maka tidak akan cukup untuk diberikan kepada siapa? Perempuan tadi. Wa in labisathu, kalau diberikan kepada perempuan tadi dijadikan sebagai mahar. Lam yakun 'alaika syai'. Engkau tidak punya pakaian. Jadi laki ini cuma punya apa? Cuma sebuah sarung. Digunakan untuk apa? Menutupi auratnya saja. Fajalasa ar-rajul. Maka laki tadi yang berharap Rasulullah SAW menikahkan dirinya dengan perempuan tadi, akhirnya pun duduk. Duduk lagi tadi. Wa hatta idza tala majlisuhu qam. Sampai ketika lama dia terduduk, kayaknya belum ada jalan keluar, dia pun berdiri. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat laki tersebut pun pergi. Fa'amara bihi fad'uya lahu. Setelah pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar laki tersebut diundang, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa qala, maka setelah laki tersebut datang, Rasulullah mengatakan kepadanya, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Madza ma'aka minal Qur'an? Apa yang kau miliki dari Al-Qur'an? Punyakah engkau hafalan Al-Qur'an? Qala ma'i suratu kadza wa suratu kadza, addadaha. Laki tersebut mengatakan, aku hafal surat ini, hafal surat ini. Dia menyebutkan beberapa surat. Faqala, maka Rasul mengatakan, taqra'uhunna an dhahri qalbik. Engkau bisa membacanya dari hafalanmu. Tidak perlu melihat apa? Mushaf. Qala na'am. Laki tersebut mengatakan, ya, aku bisa membaca surat-surat tersebut dari hafalanku. Qala idhab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah. Faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku akan nikahkan engkau dengan apa? Dengan apa yang ada pada dirimu berupa Al-Qur'an. Berupa Al-Qur'an. Wa fi riwayatin lahu, lafadznya lafadz Imam Muslim. Dalam lafadz Imam Muslim, intalik faqad zawwajtukaha fa'allimha minal Qur'an. Pergilah, aku telah menikahkan engkau dengan perempuan tadi, maka ajarilah istrimu tersebut Al-Qur'an. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari, amkanakaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku menguasakan engkau kepada dia dengan apa yang kau miliki berupa Al-Qur'an. Berupa Al-Qur'an. Ini hadis yang agung. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Bagaimana sebagian sahabat begitu inginnya untuk menikah dalam keadaan tidak memiliki harta. Sementara kita tahu bahwasanya apa? Perempuan itu ketika dinikahi harus dengan mahar. Harus dengan apa? Dengan mahar. Allah Ta'ala ketika menyebutkan perempuan-perempuan yang diharamkan, yang dulu pernah kita sebutkan ya, perempuan-perempuan yang haram dinikahi, baik secara apa? Mu'abbad selamanya, atau mu'aqqad sementara. Allah sebutkan setelahnya, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan untuk kalian perempuan-perempuan yang apa? Yang tidak disebutkan. Berarti selainnya disebutkan, dulu kita sebutkan ada berapa ya? Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum. Dalam surat An-Nisa, diharamkan atas kalian untuk menikahi siapa? Ibu-ibu kalian, putri-putri kalian. Disebutkan perempuan-perempuan yang apa? Diharamkan untuk dinikahi. Setelah itu Allah mengatakan, dan dihalalkan yang selain mereka. Antabtahu bi amwalikum. Untuk kalian nikahi dengan menggunakan harta kalian. Jadi harus ada mahar. Wa atun nisa shadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan maharnya. Dan itu kewajiban. Mahar itu apa? Kewajiban. Dan dalam hadis ini
Kata Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an, datang perempuan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ji'tu ahabulaka nafsi. Kata perempuan tadi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku mendatangi engkau untuk menghibahkan diriku." Kalau hibah ada mahar atau tidak? Menghibahkan dirinya. Perempuan kok menghibahkan dirinya kepada laki-laki? Berarti kan tidak pakai mahar. Tadi katanya yang namanya nikah harus pakai mahar. Kok ini enggak? Yang namanya hibah kan tabarru. Ya kata Ibnu Utsaimin, hibah itu tabarru li syakhs biduni muqabil. Hibah itu apa? Memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan. Tanpa imbalan. Berarti cuma-cuma. Perempuan tadi juga apa? Berarti apa? Menyerahkan, menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti cuma. Berarti apa? Minta dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun apa? Tanpa mahar. Apakah boleh seperti itu? Apakah boleh bagi seorang perempuan menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tanpa wali? Bahkan tanpa apa? Tanpa mahar. Apakah diperbolehkan? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-50, "Ya ayuhan nabi," wahai nabi. Khitabnya ayat ini diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna." Aku halalkan kepada engkau istri-istrimu yang telah engkau berikan kepada mereka apanya? Maharnya. "Wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik." Juga aku halalkan kepada engkau budak-budak perempuan kalau engkau mau gauli. Dijadikan sebagai apa? Surriyah. Jadikan apa? Sebagai surriyah. Ini dihalalkan. Bukan hanya kepada Nabi, kepada kaum muslimin juga seperti itu ya. Halal kepada kaum muslimin siapa? Istrinya, dan juga apa? Kalau punya budak perempuan untuk digauli. Tentunya dengan aturan-aturan yang ada. Dengan aturan-aturan apa? Yang ada. Wa banati ammik. Dihalalkan pula bagi engkau wahai Nabi dan juga kepada kaum muslimin yang lain untuk menikahi siapa? Banati ammik. Putri pamanmu. Berarti apa? Sepupu. Sepupu berarti boleh dinikahi. Wa banati ammatik. Putri bibimu. Berarti boleh menikahi siapa? Putri dari paman atau dari bibi. Tadi sepupu lah ya. Dibolehkan. Dihalalkan. Walaupun sebagian orang negeri kita menganggap tidak boleh begitu ya. Secara syariat boleh. Wa banati khalika wa banati khalatik. Boleh dihalalkan untuk menikahi sepupu-sepupu kalian. Dikatakan allati hajarna ma'ak. Dan kata Allah Ta'ala, wa imra'atan mu'minatan, dan dihalalkan bagi engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam perempuan yang beriman, in wahabat nafsaha lin nabiy sallallahu in wahabat nafsaha lin nabiy in arada an-nabiyyu ayyastankihaha. Dan dihalalkan bagi engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam perempuan yang beriman yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkehendak untuk menikahinya, namun ini apa? Khalisatan lak. Namun yang seperti ini khusus hanya untuk engkau wahai Rasulullah. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus hanya untuk apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk kaum mukminin yang lain. Jadi boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menikahi seorang perempuan tanpa mahar. Ini kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil rukhsah ini. Tidak mengambil apa? Keringanan seperti ini. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dinikahi dengan mahar. Padahal ada kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menikahi perempuan walaupun tanpa mahar. Dan perempuan ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibahkan dirinya, minta dinikahi tanpa mahar.
Ini kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada perempuan seperti ini, maka fasa'adan nawara fiha wa sawaba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawar perempuan tadi. Yang menawarkan apa? Menawarkan dirinya. Menawarkan apa? Dirinya untuk dinikahi. Untuk apa? Dinikahi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya kepada perempuan tersebut, dilihat dari bagian apa? Atas sampai bawah. Tsumma ta'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan pandangannya. Kata Ibnu Utsaimin, wa shara la yanzuru ilaiha. Yaitu apa? Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melanjutkan memandangnya. Tidak melanjutkan apa? Memandangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berminat berarti. Ya, tidak apa? Berminat kepada perempuan tersebut. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Maka perempuan tadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangnya dan kelihatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan, kan cuma diam. Rasulullah cuma apa? Menundukkan pandangan. Tidak mengiyakan, tidak menolak. Maka perempuan tersebut jalasat. Perempuan tersebut apa? Duduk. Perempuan apa? Perempuan tersebut duduk. Faqama rajulun min ashabihi. Maka ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan pandangan. Tahu bahwasanya Rasulullah tidak apa? Tidak menginginkan perempuan tadi. Maka lelaki tersebut berdiri. Faqala ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, in lam yakun laka biha hajah. Kalau engkau tidak punya hajah, tidak punya raghbah, tidak punya keinginan untuk menikahinya. Padahal tanpa mahar, kan begitu ya? Kalau engkau tidak mau menikahinya, tidak punya keinginan untuk menikahi perempuan tadi, fazawwijniha. Maka nikahkan saja dengan apa? Dengan diriku. Nikahkan aku dengan perempuan tadi. Ini permintaan sahabat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Menikahkan dirinya dengan perempuan yang tadi. Menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Fal indaka min syai'?" Apakah engkau memiliki sesuatu? Kata Ibnu Utsaimin, yang dimaksud dengan syai' di sini an yakuna hadza syai' mutamawwalan. Syai' di sini maksudnya apa? Harta. Apakah engkau memiliki harta? Karena memang apa? Yang namanya perempuan ketika dinikah harus diberi maharnya. Dan berupa apa? Harta. Dan nanti disebutkan boleh pula berupa manfaat. Berupa apa? Manfaat, jasa lah ya. Manfaat atau jasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya di sini, apakah engkau punya sesuatu berupa harta? Ya, karena fala budda minal mal. Karena maharnya harus berupa apa? Berupa harta. Tadi ayat yang kita baca, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtahu bi amwalikum. Dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan yang selain mereka, selain yang dibacakan sebelumnya, yang diharamkan untuk dinikahi, dihalalkan untuk kalian an tabtahu bi amwalikum. Untuk kalian nikahi tentunya dengan menggunakan harta kalian. Maka yang namanya mahar itu harus berupa harta. Au manfaah, atau boleh pula berupa manfaat. Sebagaimana akan datang keterangannya dari Ibnu Utsaimin rahmatullahi nanti diterangkan tentang apa? Jenis shadaq, jenis mahar. Bolehkah maharnya cuma apa? Al-Qur'an. Kan sering kita ya, ketika ada akad pernikahan, maharnya apa? Membaca surat tertentu misalkan. Apakah ini boleh? Apakah ini
Boleh. Apakah cukup sebagai mahar? Nanti kita bahas. Bolehkah maharnya berupa apa? Bacaan Al-Qur'an. Ya, bacaan Al-Qur'an. Lagi tersebut ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal indaka min syai'?" Dia mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah." Tidak demi Allah ya Rasulullah. Aku tidak memiliki sesuatu. Ya. Maksudnya, laisa indahu syai'un yusdiquha iyyah. Dia tidak punya sesuatu yang bisa digunakan sebagai mahar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhab ila ahlik." Pergilah engkau menuju rumahmu. Datangi keluargamu. Fanzur hal tajidu syai'an. Coba lihat barangkali engkau mendapatkan sesuatu di rumahmu. Fadhahaba. Maka laki tersebut pun betul pulang ke rumahnya. Tsumma raja'a. Setelah itu kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala la wallahi ya Rasulullah. Tidak demi Allah ya Rasulullah. Ma wajadtu syai'a. Aku tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa? Apa-apa. Ini keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apalagi di awal Islam, bagaimana keadaan mereka? Subhanallah, miskin. Dunia tidak dibentangkan kepada mereka. Miskin. Bahkan kata Sahal tadi, ketika menawarkan sarungnya, kata Sahal, malahu, tidak. Dia tidak punya baju. Dia cuma punya sarung. Subhanallah. Itu keadaan mereka. Namun mereka manusia-manusia pilihan. Orang yang diberikan keutamaan begitu besar oleh Allah Ta'ala untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dunia tidak dibentangkan kepada mereka. Kita alhamdulillah. Baju kita alhamdulillah. Kita punya baju luar, punya baju dalam. Kan begitu. Pun luar biasa banyak. Setiap hari mungkin kita ganti baju, bahkan 2 kali begitu ya. Pagi mandi, ganti baju. Sore mandi, ganti baju lagi. Subhanallah. Harta yang Allah berikan kepada kita, subhanallah. Dan akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang nikmat tersebut. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian kelak akan ditanya tentang apa? Tentang kenikmatan. Maukah kita mensyukuri nikmat tersebut? Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai baju pun, sekedar baju, ini mereka tidak punya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah lelaki tersebut mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, unzur walau khataman min hadid. Carilah, iltamis walau khataman min hadid, walaupun apa? Cincin dari besi. Wal khatim ma'ruf ya, wal khatam cincin ma'ruf, wal hadid juga ma'ruf, besi juga ma'ruf. Kata Ibnu Utsaimin, wa hadza yudrabu mathan lil qillah. Ini perumpamaan yang digunakan untuk menunjukkan sedikitnya harta tersebut. Carilah walaupun harta yang sedikit. Walau kana aqalla qalil. Walau kana khataman min hadid. Tu'tihi iyyaha faf'al. Walaupun yang kau dapatkan cuma cincin dari besi, maka berikan kepada dia sebagai apa? Maharnya. Cari. Dan kata Ibnu Utsaimin diingatkan di sini, walaysa hadza ala asasid dablah. Hadis ini bukan berarti dijadikan sebagai dalil tentang bolehnya tukar cincin. Ibnu Utsaimin mengingatkan bahwasanya kebiasaan seperti ini aqallu syai', minimalnya. Itu tasyabbuh, terlarang. Untuk apa? Ketika seorang belum menikah atau ketika menikah pun sering apa? Tukar cincin. Ini kata Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, ini dalam Islam dilarang. Bisa pelakunya bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Kapan?
Ketika berkeyakinan bahwasanya apa? Cincin ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa? Kelanggengan perkawinan. Ketika punya keyakinan, oh kalau cincin ini dilepas berarti apa? Oh dia sudah tidak sayang atau apa? Bisa menjadikan apa? Rumah tangga rusak. Ini kalau punya keyakinan seperti ini, punya anggapan bahwasanya apa? Dengan tukar cincin ini akan menyebabkan perkawinan apa? Hubungan keduanya apa? Langgeng, maka terjatuh ke dalam kesyirikan. Adapun ketika tidak punya keyakinan seperti itu, cuma sekedar untuk anggapan, wah ini perempuan tersebut sudah diikat begitu ya, sudah ada yang meminang atau sudah punya suami, kata Ibnu Utsaimin, ini bentuk tasyabuh bil kufar, bentuk tasyabuh, ya meniru, menyerupai gaya hidupnya orang-orang kafir yang ini juga terlarang dalam Islam. Nah, di sini cuma maksud Rasulullah SAW berikan maharnya walaupun apa? Cincin. Gak ada tukar cincin di sini, gak ada. Cuma kasih, jadikan cincin sebagai mahar. Bahkan walaupun cincin tersebut berupa apa? Cincin dari besi. Cincin dari apa? Al-khatam min al-hadid, cincin dari besi. Fadzaba, maka laki tersebut ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari cincin dari besi, dia pun pergi mencari. Tsumma raja'a, kemudian dia pun kembali mengatakan kepada Rasulullah, la wallahi ya Rasulullah, wala khataman min hadid. Tidak ada ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak memiliki sesuatu, bahkan walaupun cuma sekedar apa? Cincin dari besi. Walakin hadza izari, namun ini ya Rasulullah, izarku. Tadi dia tidak punya tidak punya pakaian atas, cuma punya izar, kain yang lebar gitu ya, digunakan untuk apa? Sebagai apa? Sarung. Karena sarung izarnya di negeri mereka itu tidak seperti kita dijahit begitu ya, enggak, cuma kain lebar saja, kain lebar. Hadza izari falaha nisfu. Bagaimana kalau aku jadikan separohnya untuk mahar? Separohnya untuk mahar. Subhanallah. Separuh untuk mahar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tasna'u bi izarik?" Kata Rasulullah, apa yang kau akan perbuat dengan sarungmu itu? Bahkan kata Ibnu Utsaimin, "Hatta law a'taital mar'ata nisfahu mahran, madza tasna'u bi?" Kalau kau jadikan separuh sarung tersebut sebagai mahar untuk diberikan kepada perempuan, sisa separuh, apa yang kau akan berbuat dengan separuh sarung tersebut? Untuk apa? Gak bisa digunakan. Hal tastafid minhu? Apa kau bisa mengambil manfaat dari separuh sarung tersebut? Kan tidak. Maka Nabi mengatakan, in labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'. Kalau kau pakai separuh, ya gak cukup. Yang akan mencukupi. Sebaliknya, wa inna bisathu lam yakun 'alaika minhu syai'. Kalau engkau yang pakai seluruhnya berarti enggak diberikan kepada perempuannya. Kalau diberikan seluruhnya kepada perempuan supaya bermanfaat, kamu enggak punya. Izar begitu ya. Karena cuma sekedar apa? Kain sarung. Ya, maka fajalasa rajul, maka laki tersebut pun duduk. Hatta idza tala majlisuhu qam, sampai ketika duduknya sudah agak lama dia pun berdiri. Fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muwalliyan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat laki tersebut berpaling meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadu iya bihi. Setelah itu fa amara bihi fadu iya bihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk memanggil orang tersebut. Falamma jaa'a qala, ketika laki tersebut datang, Rasul mengatakan, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Apa yang kau miliki dari Al-Qur'an? Kata dia, "Ma'i suratu kadza wa kadza." Addadaha, dia mengatakan, aku hafal surat ini, surat itu. Menyebutkan beberapa surat dalam. Rasul mengatakan, "Taqra'uhunna an dhahri qalb." Ya, engkau bisa membaca dari apa? Dari hafalanmu. Qala na'am.
Ya aku bisa. Kata Rasulullah, idhab faqad mallaktukaha. Pergilah, maka aku akan nikahkan engkau dengan dia. Bima ma'aka minal Quran. Bima ma'aka minal Quran. Gantinya apa? Iwadnya apa? Dinikahkan dengan mahar apa? Engkau apa yang kau miliki berupa Al-Quran. Apakah maksud di sini dinikahkan karena dia punya hafalan Quran? Ataukah dinikahkan maharnya apa? Dia ngajari Al-Quran. Dia mengajarkan apa? Al-Quran. Jadi laki tersebut mengajarkan kepada si perempuan tadi apa? Al-Quran. Dan yang benar ini, pergilah, aku nikahkan engkau dengan mahar, engkau ajari dia Al-Quran. Jadi bukan hafalan Al-Quran atau bacaan Al-Quran, saya nikahkan kamu dengan putri saya, maharnya apa? Baca surat Al-Fatihah. Ya, perempuannya juga hafal surat Al-Fatihah. Atau baca surat Ar-Rahman. Memangnya perempuannya bisa baca Al-Quran, dia juga bisa baca surat Ar-Rahman. Sehingga yang dimaksud di sini adalah apa? Aku nikahkan engkau dengan iwadnya apa? Engkau ajarkan dia membaca Al-Quran. Nanti perempuannya tidak hafal Al-Quran, tidak punya ilmu tentang apa? Bacaan Al-Quran. Sehingga yang dijadikan mahar adalah apa? Mengajari Al-Quran sebagai dalam lafaz hadis tadi. Intalik faqad zawwajtuka fa'allimha minal Quran. Ajarilah dia Al-Quran. Ya, sehingga yang dimaksud di sini adalah apa? Maharnya berupa jasa. Berupa apa? Jasa mengajari Al-Quran. Karena mahar itu harus apa? Harus harta. Kalau enggak apa? Kalau enggak berupa jasa, itu manfaat. Kalau bukan berupa harta, tidak pula berupa manfaat. Tadi misalkan apa? Membaca surat Al-Fatihah. Ini perempuan tidak ambil manfaatnya. Bukan pula harta. Ya, maka nggak bisa dijadikan sebagai mahar. Oh, ya. Atau laki membaca surat Ar-Rahman misalkan. Sementara perempuannya juga bisa. Perempuan nggak bisa ngambil manfaat. Karena bukan harta. Bukan pula apa? Jasa. Berbeda kalau jasa, ngajari apa? Baca Quran. Atau ngajarin jahit. Atau ngajari ilmu tertentu kepada perempuan tadi misalkan. Atau harta sekalian. Maka tidak mengapa. Ini yang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan masalah as-sadaq. Atau masalah apa? Mahar. Harus berupa apa? Berupa harta atau berupa manfaat. Dipahami sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Faedah dari hadis ini banyak. Namun kayaknya kalau kita baca sekarang mungkin belum cukup. Faedah tentang masalah sodak tidak cukup satu kali pertemuan. Insyaallah ada beberapa pertemuan berkaitan dengan masalah mahar. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang ditanyakan. Ayo silakan Mas. Itu kalau misalnya hukum kan kita misal nikah udah pakai maharnya itu baca Al-Quran. Nah itu pernikahannya itu hukumnya sah apa diulangi lagi? Berarti dia harus membayar mahal misal. Tadi, ya, nanti kita sebutkan rincian bagaimana ketika seorang melakukan akad tidak menyebutkan mahar atau maharnya anggapannya seperti itu. Maka dia harus membayar mahar apa? Keumuman wanita. Wanita di negerinya atau wanita di keluarganya. Di keluarga tersebut secara keumuman maharnya berapa? Berarti itu dibayarkan. Jadi setelah pernikahan agak lama nggak apa-apa? Nggak apa-apa karena mahar itu nggak harus dibayar cash kontan gitu ya. Kali-kali nggak apa-apa lah maharnya utang gitu. Tidak apa gitu ya. Silakan Mas. Tanya Tat, yang mengenai mahar Tat yang diajukan ke wali. Kenapa? Mengenai mahar yang diajukan ke wali.
kalau misalkan wali kan ngajukan mahar ke ikhwan ya, Iya. tapi ikhwan itu nggak mampu, terus ngejar dengan cara berutang dalam berkata, gimana Iya. Tad? Enggak apa-apa. Boleh hutang kepada si perempuannya, boleh hutang kepada orang lain. Enggak apa-apa. Hutang kepada si calon pengantinnya. Minta maharnya 100 juta misalkan. Saya punya 75 juta dulu ya, boleh enggak 25 juta nanti. Hutangnya kepada siapa? Si perempuan, tidak mengapa. Karena betul itu haknya perempuan. Barangkali ketika sudah cinta, sudah berjalan rumah tangga, saya ikhlaskan mas lah 25 juta. Karena haknya dia begitu ya. Ketika dia ikhlaskan tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi itu hutang tetap. Si suami hutang pada si istri. Ketika suatu saat mungkin si istri ya, mengikhlaskan, menganggap lunas, tidak apa-apa. Atau boleh, malulah masa ya, akadnya apa? Nanti ditanyakan maharnya, bayarnya hutang misalkan, hutang dulu ke kakaknya, ke saudaranya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Boleh berhutang untuk menikah. Gitu Mas ya. Tadi atau hadis yang kita baca pada pertemuan kemarin, salasun gitu ya. Hakun 'alallah aunuhum kan gitu ya. Di antaranya apa? Al-mutazawij atau an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah ingin menjaga kehormatan, Allah akan tolong. Bahkan walaupun dengan hutang, insyaallah hutang. Ketika dia niat ingin apa? Menjaga kehormatan, Allah Taala akan bantu. Satu lagi dari ikhwah atau enggak ada? Silakan ke pertanyaan Mbak yang di atas. Bismillah. Ustadz, jika diperkenankan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Aduh, 3 pertanyaan. Diperkenankan Ustadz? Ya, silakan. Ya. Semampunya Pertanyaan pertama itu terkait mahar. Tadi kan Ustadz menjelaskan bahwasanya mahar itu harus berupa harta. Ya, saya masih belum paham tentang harta yang dimaksud di sini. Apakah maksudnya itu bisa berupa uang atau benda seperti itu? Kemudian untuk penentuan mahar ini sebenarnya ada di pihak siapa Ustadz? Apakah di pihak perempuan atau laki-laki atau di pihak wali perempuan atau bagaimana seperti itu? Kemudian pertanyaan kedua. Satu dulu Mbak ya. Sudah lupa nanti. Sudah pertanyaan ketiga saya bingung. Pertanyaan pertama apa? Gini. Pertanyaan pertama berkaitan dengan harta itu apa? Harta itu umum. Segala sesuatu yang memiliki qimah, memiliki nilai itu harta. Baju itu harta. Tadi izar tadi ya, sarung. Ya, uang. Ya, benda-benda yang memiliki nilai. Itu dikatakan apa? Dikatakan harta. Sehingga bukan cuma uang. Kalau negeri kita mungkin begitu murah mahar ya, seperangkat alat sholat. Ini harta. Ini harta. Bermanfaat dan memiliki nilai. Sehingga tidak mesti uang, bisa perhiasan, bisa rumah, bisa mobil. Ini harta banyak. Ya bisa kendaraan atau apa saja. Ini harta. Sehingga harta tidak cuma sekedar uang. Bukan cuma sekedar uang. Kemudian yang kedua, penentuan mahar itu di pihak siapa? Jadi ketika para lelaki melamar, ini biar nggak terjatuh ke dalam mahal yang tinggi, laki-laki dulu yang nawarkan. Mau nggak saya nikahi, maharnya ini. Jangan diserahkan ke perempuan begitu ya. Sebenarnya ya yang menawarkan pihak laki-laki. Menawarkan, adapun menentukan diterima atau tidak pihak perempuan. Jadi kalau laki-laki menawarkan, mau nggak saya nikahi, maharnya 100.000. Ya silakan perempuan mau menerima atau minta naik. Saya nggak mau 100.000, saya maunya 100 juta. Misalkan begitu ya. Biar nanti jangan gaya laki-laki nggak punya duit nawarkan kamu maharnya mau apa. Bilang maharnya ini, waduh bingung. Jadi sebenarnya mahar itu laki-laki yang menawarkan. Tapi apakah tawaran tersebut diterima atau tidak? Silahkan perempuan yang menentukan. Jadi laki-laki yang menawarkan, perempuan yang apa? Yang menentukan mau atau tidak. Ya walaupun negeri kita mahar murah lah, berembuk dulu enggak apa-apa. Tidak mengapa. Laki-laki ketika merasa mampu, pengen bahagiakan calon istrinya, nawarkan gitu ya.
katon gagah gitu ya. Maharnya mau apa? Ya. Sehingga tidak mengapa, walaupun asalnya tadi. Jangan sampai nanti perempuan yang sudah pengen nikah nggak taunya mentok gara-gara permintaan mahar calon istri begitu tinggi, sehingga laki-laki dulu yang nawarkan. Ya begitu Mbak ya. Terakhir mungkin. Iya, yang terakhir Ustaz, terkait juga hadis yang sebelumnya itu, bolehkah gitu Ustaz, seorang perempuan itu menolak lamaran laki-laki yang baik akhlaknya dan agamanya dengan mempertimbangkan kedepannya ketika memang jadi menikah itu bakal menzolimi si laki-laki maupun keluarga si laki-laki, mempertimbangkan kondisi dari keluarga si perempuan, kondisi agama keluarga si perempuan yang jauh dari agama. Maksudnya dia muslim tetapi dia fasik Ustadz. Seorang perempuan berhak untuk memilih calon suaminya. Bagaimana ketika kisahnya siapa? Fatimah bintu Qais ketika dilamar siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ma'ruf punya agama. Namun Rasulullah mengatakan, fa amma Muawiyah fasu'luk. Adapun Muawiyah dia enggak punya harta. Kalau seandainya perempuan dilamar oleh siapa? Orang-orang yang punya agama, akhlaknya baik. Kemudian apa? Ya punya agama, punya akhlak yang baik, punya agama yang baik. Namun miskin, dia khawatir misalkan dengan kemiskinan tersebut, enggak punya apa-apa seperti misalkan tadi, cuma punya izar. Ini bukan berarti haram untuk ditolak, boleh ditolak. Cuma ini jadi jangan dijadikan pertimbangan yang paling utama. Boleh seorang perempuan itu menolak seorang laki-laki gara-gara mungkin tidak punya harta, tidak mengapa. Kalau orang Arab bilang itu sorohah-rohah, terus terang itu kepenak. Kalau iya ya iya, enggak ya enggak. Kalau dilamar misalkan enggak cocok mukanya, sudah ngomong enggak suka, ya sudah enggak suka, selesai. Jangan sampai dipaksakan. Karena kalau dipaksakan khawatir nanti baru mending apa? Belum terjalin hubungan suami istri daripada nanti ketika sudah berjalan putus. Jadi ketika memang dia tidak suka, memang informnya memang akhlaknya baik, agamanya bagus. Namun setelah nazar kok kayaknya cocok, enggak cocok lah ini mukanya. Ya jangan dipaksakan. Sebagai laki-laki pun seperti itu, masing-masing dari laki dan perempuan punya selera masing-masing. Sehingga silakan ketika dia melihat ada ketidakcocokan boleh ditolak. Ya, tidak mengapa untuk apa? Untuk ditolak. Bukan berarti harus apa? Oh kalau ada orang baik, agamanya bagus, punya ilmu harus diterima, enggak mesti. Barangkali mukanya tidak cocok. Atau barangkali mungkin ada syarat lain, harus tinggal di tempat lain, harus apa? Ini pertimbangan-pertimbangan lain yang seperti ini, enggak apa-apa. Jadikan apa sebagai apa? Sebagai pertimbangan. Kamu harus menikah sama saya, tapi kalau saya tinggal sama saya, ikut sama saya. Kamu dakwahnya di mana? Di Papua. Mikir dulu di Papua misalkan. Ya, seorang perempuan harus saya punya orang tua, punya keluarga. Kalau saya tinggal jauh dengan orang tua, ya makanya boleh dalam Islam nanti ketika menikah ngajukan syarat, namanya syurut fin nikah, bukan syarat nikah ya, bukan syurut nikah, tapi syurut fin nikah, syarat yang diajukan oleh salah satu dari kedua mempelai, diterima atau tidak. Ini nanti insya Allah taala dibahas. Begitu Mbak ya. Jadi bukan berarti mutlak harus diterima. Silakan masing-masing dari laki-laki atau perempuan punya kriteria tersendiri. Mana calon yang akan kita cari. Ya. Ideal menurut dia seperti apa? Tidak apa-apa. Ya. Kalau tidak suka jangan dipaksakan. Iya ya iya, tidak ya tidak. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Hampir maghrib kita cukupkan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya billahi taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.